Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja. Di video kali ini, seperti di judulnya, aku bakal nyobain produk terbaru dari Mother of Pearl by Tasya Farasya, yaitu foundationnya yang namanya So Extra Peptide Sunscreen Foundation SPF 40 PA++. Kayak gini botolnya, lucu banget. Jadi foundation ini baru banget launching, terus aku langsung beli di hari launchingnya karena aku udah penasaran banget. Dan ini first impression karena aku belum coba sama sekali, jadi langsung aja kita ke reviewnya. Oke, jadi foundationnya datang dengan box kayak gini. Tuh warnanya gradasi gitu ya, dari pink ke biru. Terus judulnya So Extra Peptide Sunscreen Foundation SPF 40 PA++. Jadi dia dipanggil Peptide Sunscreen Foundation karena pastinya mengandung peptide dan juga ada sunscreennya. Tapi kita tetap harus pakai sunscreen ya guys sebelumnya. Terus untuk klaimnya sendiri, foundationnya MOP ini tuh mengklaim kalau dia coveragenya tinggi, juga ada SPF-nya, jadi bisa melindungi kulit kita dari UVA dan UVB. Terus juga dia tuh mengandung peptide, niacinamide, serta bahan menarik lain untuk memanjakan kulitmu, oke? Terus dia itu juga ada kuasnya. Aku juga tadi sih udah sekilas udah lihat kuasnya. Nanti kita lihat. Dilengkapi dengan kuas padat berkualitas tinggi yang memudahkan untuk mendapatkan hasil riasan yang sempurna dimanapun, kapanpun tanpa khawatir. Coveragenya medium to full, finishnya velvet matte. Oke. Jadi untuk produknya sendiri kayak gini, tadi aku udah tunjukin sekilas ya, tuh cantik banget dia. Mungkin nggak terlalu kelihatan di sini karena pencahayaanku kurang ya. Tapi ini lucu sih, tempatnya kayak gepeng gitu, kecil, tapi dia kayak melebar gitu loh, kayak kupu-kupu. Oke, terus ini di bagian atasnya ada brushnya, kita buka dulu. Oke, jadi untuk brushnya kayak gini, jadi kayak kabuki brush gitu ya, lembut banget brushnya. Terus untuk foundationnya itu di bagian bawah nih. Dan aku pakai shade MN1 ya. Ini untuk medium skin with natural undertone. Kita coba teksturnya dulu di tangan aku. Tuh, dia tuh kental banget guys, jadi dia nggak runny sama sekali. Terus kalau aku spread kayak gini, jadi dia itu kayak sekental itu gitu loh. Aku nggak tahu sih bakal berat atau enggak di kulit kita nanti, di kulit aku kan aku yang nyobain. Tapi aku bisa kerasa banget ini tuh bakal full coverage banget, karena tadi tuh aku cuman satu titik doang, tapi dia tuh kayak bisa di spread sampai selebar ini gitu, dan masih tetap full. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi sebenarnya ini kan aku barusan pulang dari liburan ya, dari Bajo, jadi panas-panasan. Jadi kulit aku tuh memang masih agak menggelap, tapi nggak tahu, kita coba aja apakah ini masih cocok di kulit aku yang sekarang. Aku bakal coba di sini. Harusnya sih masih nggak terlalu jauh ya bedanya. Oke, ini aku taruh di tangan dulu. Jujur ini agak susah sih dipencetnya, karena mungkin dia kental gitu ya. Terus tangan aku tuh habis pakai skincare. Oke guys, jadi sebenarnya ini tuh aku udah tuang foundationnya di tangan aku sini, tapi aku lupa karena sebetulnya aku tuh mau pakai primernya dulu. Ini primer MOP. Sebenarnya aku udah sering pakai juga sih kalau misalnya aku nge-review foundation tuh, biasanya aku pakai ini. Jadi mendingan aku pakai dulu ya. Ini aku suka banget karena dia tuh beneran bikin makeup kita tuh lebih awet, dan aku pakainya sedikit banget, jadi nggak banyak. Terus ini muka aku masih edisi breakout, tapi nggak apa-apa, nanti kita sekalian lihat apakah dia bisa menutupi bekas jerawat aku yang banyak banget ini. Dan muka aku yang bagian atas sih terutama itu beruntusan gitu. Oke, kita tunggu 1 menit dulu sampai primernya menyerap ke kulit aku, baru kita bakal cobain foundationnya. Oke, jadi kayaknya udah 1 menit, jadi aku bakal langsung pakai aja foundationnya di sisi kanan aku dulu kali ya. Terus ini aku pakainya cuma sedikit banget guys, sesedikit itu, sesedikit ini. Dan langsung aja aku sebar-sebarin dulu.
tipis-tipis aja. Oke, ini kalian bisa lihat ya, ini aku lagi jerawatan juga di bagian atas tuh, merah-merah. Terus ini kayaknya sedikit banget tapi nanti kita coba ya, nanti kalau kurang baru aku tambahin. Aku bakal pakai brushnya aja. Ini kayak beneran aku terlalu sedikit ngambilnya. Aku langsung tambahin aja guys, karena ini kurang banget sih. Jujur ini tuh foundationnya tuh kayak creamy banget gitu loh. Kayak atau ya, sejujurnya ini mungkin bukan tipikal foundation kesukaan aku gitu, yang kayak apa ya ngomongnya ya, cukup berat gitu. Tapi sebenarnya waktu di spread kayak di muka tuh nggak kerasa berat sih, tapi somehow itu teksturnya itu kayak berminyak gitu loh, greasy gitu. Kita lihat aja lah ya dulu. Jujur tapi brushnya ini bikin amazing sih guys, soalnya dia tuh nggak bikin garis-garis di muka aku. Jadi kan biasanya kalau kita pakai brush itu bakal kayak garis-garis gitu. Aku nggak tahu karena memang teksturnya si foundation ini juga yang apa ya, super rich gitu. Jadi dia nggak bakal garis-garis juga. Terus ini kan karena brushnya juga padat ya. Tuh jadi halus gitu loh guys. Tapi aku masih bingung sama apakah aku ini suka atau enggak sama teksturnya. Aku masih belum bisa nentukan, kita lihat aja nanti ya. Oke guys, jadi ini aku tadi tuh pakai cuman 2 titik dan menurut aku sih lumayan cover banget, walaupun masih ada banyak yang harus ditutupin, kayak urat-uratku di sini itu dia belum ketutupan, bagian jerawat aku juga kemerahan tuh masih belum ketutupan semua ya. Cuman kayaknya aku kurang suka sama teksturnya yang terlalu berat, karena biasanya aku kan pakai foundation tuh super ringan ya. Tapi karena ini tuh terlalu berat, aku jadi kayak nggak enak aja gitu buat nambahinnya. Tapi memang cover itu sih guys. Mungkin karena aku aja kali ya yang belum terbiasa dengan full cover complexion gitu. Oke guys, jadi ini aku udah pakai setengah-setengah. Jadi ini yang sebelah kanan nih yang belum dipakai. Seperti biasa yang belum dipakai itu kayak merah banget muka aku. Yang sebelah kanan ini tuh dia udah mulai ngecover warna kulit aku yang tidak merata. Terus juga urat-urat aku mungkin masih ada kelihatan sedikit di sini tekstur ya. Ini juga tekstur, jadi nggak bisa ditutupin. Secara finishnya dia tuh flawless banget. Terus juga brushnya ini bener-bener nggak bikin garis-garis, jadi aku amazed banget sih. Biasanya aku nggak suka pakai brush karena biasanya tuh aku setelah pakai brush itu memang cover, tapi masih harus di apa namanya tuh, di blend lagi pakai sponge gitu. Tapi mungkin jujur aja aku nggak terlalu suka teksturnya ya, tekstur foundationnya itu kayak rich banget gitu. Aku nggak tahu karena memang aku yang nggak terbiasa aja. Aku biasa pakai air cushion atau foundation pun itu yang kayak ringan gitu, tapi ini kayak terasa kental dan menutupi mukaku banget gitu. Tapi kita lihat nanti ya setelah dipakai bedak looknya kayak gimana. Aku bakal lanjutin ke yang sebelah kiri dulu. Oke? Oke, jadi kayak gini aku udah pakai di seluruh wajah aku. So far pendapatku aku masih sama sih kayak yang tadi waktu pakai separuh-separuh. Jadi ini tuh memang beneran full cover itu. Aku pakainya tuh beneran sesedikit itu sih tadi. Yang pertama tadi memang sedikit banget, keterlaluan, tapi aku udah tambahin kayak aku biasanya pakai foundation, jadi nggak terlalu tebel, tapi dia tuh cukup mengcover wajah aku, dan menurut aku ini udah cukup. Aku bakal lanjutin dulu pakai bedak. Bedaknya aku nggak pakai MOP, jadi sebenarnya aku tuh udah punya bedaknya guys. Aku udah punya bedaknya, aku juga udah punya concealernya. Cuma bedaknya tuh abis karena aku sesuka itu. Jadi bedaknya itu benar-benar sebagus itu. Bedak sama primernya aku udah suka banget sih. Tapi kalau untuk foundationnya ini
kita lihat dulu ya. Aku bakal pakai makeup dulu, oke? Oke guys, jadi ini aku udah selesai dandan dan aku sesimpel itu dandannya. Aku nggak pakai contour bahkan, cuma pakai bedak, blush on, terus apa tuh namanya highlighter sedikit di hidung, sama sebenarnya contour sih di hidung sedikit, tapi yang sini enggak. Jadi kelihatan kayak tembam banget gitu. Nggak apa-apa. Kita fokus ke complexion-nya aja. Jadi tadi aku pakai bedaknya dari Rose All Day. Ini tuh bedaknya cuman kayak setting powder gitu, jadi dia nggak akan mengganggu performanya foundationnya. Ini aku udah sampai heat pen, saking sukanya. Pokoknya bedak itu aku termasuk yang cepat habis sih guys. Setelah alis sama eyeliner itu bedak itu cepat banget habis. Terus setelah aku kasih bedak, aku tuh jadi lebih suka karena mungkin aku jadi nggak fokus sama teksturnya. Dan memang foundationnya MOP ini tuh sebagus itu guys, karena mungkin kan dia tuh teksturnya kan kental, terus dia tuh jadi berat kesannya, tapi aku rasanya nggak kerasa berat sih. Itu dia tuh jadi nggak gampang geser gitu loh. Jadi waktu dibedakin juga tadi tuh dia tuh nggak gampang geser juga gitu. Kayak udah begitu kita taruh di wajah itu dia tuh langsung kayak nempel banget gitu. Jadi makanya mungkin teksturnya kayak gitu ya. Walaupun awalnya aku juga kayak aduh ini kayak nempel di muka aku tuh, aku takut muka aku tuh ketutupan banget terus kayak berat gitu, tapi ternyata enggak. Setelah dikasih bedak itu tuh kayak gitu guys. Jadi ya tetap bagus-bagus aja sih. Tuh. Ya, kayak halus banget ya dia kompleksinya. Bagus banget. Kalau bedaknya sih sebenarnya tuh nggak terlalu berpengaruh banyak, dia tuh cuman kayak ngilangin matte-nya gitu aja. Makanya aku tadi pakai Rose All Day supaya aku tuh bisa tahu ini complexion-nya, foundation-nya ini beneran bagus atau enggak. Dan ternyata lihat nih, sebagus itu guys, tuh kelihatannya kayak flawless banget gitu. Padahal muka aku tuh lagi banyak imperfection, tapi dia tuh kayak bisa nutup kayak pakai filter gitu. Bagus banget, aku suka sih. Di bagian bawah mata juga aman banget, nggak ada crease. Ini di sini juga tuh. Oke, jadi sejauh ini aku suka banget sama foundationnya. Terus untuk brushnya aku juga suka banget, dia tuh kayak beneran bisa dipakai gitu. Kalau kata Tasya sih foundationnya itu dibuat mirip sama brushnya Shu Uemura, tapi aku nggak tahu, correct me if I'm wrong. Tapi katanya kayak gitu, jadi makanya bisa sebagus itu. Dan ini enak sih, langsung bisa dipakai. Misalnya kita traveling, ya udah sudah ada brushnya. Biasanya kan kita pakai cushion tuh karena sudah ada sponge-nya itu, cushion sponge-nya itu. Tapi ini sudah ada brushnya, jadi foundationnya sama-sama praktisnya gitu loh guys, kayak cushion. Jujur aku masih amazed sama muka aku, masih gagal fokus karena kompleksnya sebagus itu. Kayak flawless banget gitu loh guys. Padahal tadi aku kayak awalnya meragukan gitu, tapi ternyata bagus banget. Terus ini foundation di tangan aku yang aku pakai untuk swatch. Aku bakal taruh di sini untuk yang baru. Tuh, jadi dia oksidasinya nggak terlalu parah sih, cuman kayak ini versi keringnya tuh ini gitu. Jadi kan pasti kan berubah ya, tapi bukan oksidasi yang benar-benar sampai oksidasi sampai beberapa shade gitu loncatnya gitu, enggak ya. Kalau menurut aku tuh ini masih aman banget untuk oksidasinya. Oke guys, jadi seperti biasa aku bakal wear test untuk foundation ini. Mungkin gak lama-lama banget, ini sebenarnya udah sore sih, udah jam 6. Jadi mungkin aku pakai ya mungkin paling malam jam 10 lah ya, karena kan aku harus cuci muka terus tidur. Kita lihat nanti apakah foundation ini tuh masih sebagus ini atau enggak gitu. Oke guys, jadi sampai ketemu di wear testnya, bye. Oke guys, jadi ini aku mau nunjukin penampakan foundationnya MOP. Kalau enggak di depan ring light, jadi cahaya lampu biasa. Dan beneran sebagus itu sih guys. Jadi dia tuh beneran bikin flawless banget. Padahal aku tuh pakainya tipis banget sih. Tadi tuh kayak cuman separuh itu kayak cuman 2 titik kecil, separuh sini juga cuman 2 titik kecil. Jadi beneran dia tuh bisa ngecover seluruh wajah aku, walaupun muka aku tuh lagi banyak beruntusan nih guys. Tapi kan memang tekstur nggak bisa ditutupin. Jadi dia tuh beneran se-effortless itu, karena mungkin sifat foundationnya yang rich itu, yang malah awalnya aku meragukan, itu malah bikin muka kita tuh nggak perlu pakai banyak-banyak, tapi muka kita tuh
langsung bisa flawless gitu loh kalau pakai foundation itu. Jadi ini beneran sebagus itu sih guys. Nanti kita tinggal lihat apakah foundation ini itu awet, apakah cepat minyakan atau bakal nge-crack gitu ya. Karena kalau aku kan di kulit aku yang berminyak itu biasanya minyaknya tuh cepat keluar gitu. Tapi nanti kita lihat, oke? Oke guys, jadi ini aku udah pakai foundation yang OP. Bahkan ini tuh udah jam 12:30. Jadi aku dipakai 6 jam lebih. Terus lihat dong, ini masih bagus banget ya. Jadi maksudnya dia tuh memang udah oily gitu karena kulit aku memang berminyak. Tapi untuk foundationnya itu kayak masih nggak ada yang geser gitu loh guys. Tuh masih sebagus itu. Cuman mungkin memang karena aku ada smile line gitu, jadi dia agak sedikit masuk ke dalam gitu, tapi nggak yang nge-crack gimana gitu loh. Jadi tetap masih bagus. Cuman ada berminyak aja, tinggal di blot aja. Oke guys, jadi segitu aja. Untuk sekitarannya aku udah bisik-bisik karena ini udah malam banget, jam 1:30 udah pada tidur semua. Bye. Oke guys, jadi segitu aja review aku untuk So Extra Peptide Sunscreen Foundation dari MLP ini. So far sih aku rekomendasiin banget karena ini bagus banget dan itu awet juga. Tapi mungkin nggak aku pakai untuk daily, aku bakal pakai untuk acara-acara penting yang butuh dandanan yang super cover kayak gini. Foundation MLP ini aku beli sendiri, jadi ini nggak disponsori dan ini semua honest review guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan buat teman-teman yang suka video ini bisa di like dan jangan lupa subscribe channel aku supaya nggak ketinggalan video aku berikutnya. Bye guys!